hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaroh. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umaroh itu, terus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para netizen semuanya? Saya harap kabar Anda semua baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, konten kali ini kita akan membahas dan menampilkan sebuah video dari beliau, Ketua PBNU Pusat, beliau Gus Yahya Khalil Stakuf, di mana beliau menanggapi sebuah isu yang berkembang bahwasanya seorang ulama itu tidak boleh dekat-dekat dengan umaroh. Yang mana isu tersebut muncul dari statement beliau Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah. Padahal kita tahu sendiri seorang umaroh itu jika dia bukan seorang ulama, maka harus ada ulama yang bisa memberikan nasihat kepadanya. Bahkan Nabi sendiri adalah seorang umaroh, kan seperti itu. Oke, lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang imitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Imitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat, padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi enggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang imitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar tidak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaroh. Kita ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaroh. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang imitasi. Hadisnya banyak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati loh. Jangan kamu itu deket-deket mendukung orang-orang yang zalim. Kamu akan dibakar oleh neraka nanti, masuk neraka nanti. Jangan. Siapa orang yang zalim? Bukan hanya orang yang zalim itu adalah orang yang ngerampas harta aja. Orang yang zalim itu diantaranya yang paling zalim ada dua. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban au kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah menipu dengan ketuhanan? Tuhan dibilang patung, Tuhan dibilang manusia, mensyirikkan Allah. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Pak, kalau ada monyet, tahu monyet nggak? Tahu monyet nggak? Ada fotonya monyet, dibilang ini foto bapak kamu, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kalau ada patung gambar misalnya kelihatan udelnya gemuk begitu, ini loh foto ibu kamu, tersinggung nggak? Tersinggung. Ini Tuhan, saudara. Ada patung, ini Tuhan pencipta alam semesta.
Manusia dibilang Tuhan misalnya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap ketuhanan? Wa kadzdzaba bi ayatih, dan membohongkan ayat-ayat Allah. Dibilang ayat Allah itu bohong, penista Al-Qur'an. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapapun yang berbuat zalim dan membantu kezaliman, innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim tidak akan menang, tidak akan sukses, jatuh, kalah. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, jangan main-main. Hati-hati, jangan main-main. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, sayati min ba'di umara yaghlimun wa yakdzibun faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu wa lam yarid alayyal haub. Akan datang nanti setelahku pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman, maka siapa yang membenar-benarkan atas kebohongannya tetap aja jadi jurukamnya. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia dan tidak akan sampai ke telaga haudku nanti di hari kiamat. Nggak direken sama Nabi dari kiamat. Nggak mau Nabi ngasih air telaga haud. Benci Rasulullah sama orang demikian. Hati-hati Ustaz ya. Hati-hati. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek Umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan Umarok misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lah nanti kalau Umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu, terus bagaimana? Ya. Justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah. Ini bukan pribadi-pribadi, jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat. Wah, jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi nggak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat.
Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti, ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Di Nusantara ini kental dengan adat dan budaya. Selain kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 hal yang benar-benar dijaga di Nusantara ini. Pertama, anak patuh kepada orang tua. Yang kedua, murid atau santri taat dan patuh kepada guru atau kiai. Yang ketiga, rakyat patuh kepada raja atau pemerintah. Nah, Habib Taufik, Habib Rizik, dan Habib Bahar harus paham itu. Karena hal tersebut sudah menjadi karakter bangsa. Lagi pula hal tersebut tidak bertentangan dengan agama. Bahkan kita sama-sama tahu bahwa ketaatan kepada pemerintah itu ada di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri minkum, yaitu siapa ulil amri? Ya penguasa, ya yang mengurusi urusan kita. Nah, kalau di Nusantara yang mengurusi urusan kita apa? Ya kalau dalam keluarga ya orang tua, kalau dalam keilmuan ya guru, kalau dalam urusan kenegaraan ya pemerintah. Nah, jadi di Nusantara ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kita ini diajari untuk taat kepada pemerintah, mencintai pemerintah, ya. Kalau dulu kepada raja. Karena apa? Karena kita ini bukan suku barbar, ya, yang membenci siapapun yang menjadi penguasa. Tidak ada di Indonesia ini, bukan jiwa-jiwa pemberontak, tidak ada. Di Indonesia ini menjunjung akhlakul karimah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua, murid kepada guru, rakyat kepada raja atau pemerintah. Sehingga jika ada ulama yang mempunyai karakter suka menghina pemerintah, apalagi menghina di depan publik, itu dapat dikatakan tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia. Terus apakah tidak boleh mengkritik pemerintah? Ya tentu boleh. Itu mengapa ulama harus dekat dengan pemerintah. Sehingga kritikan itu bukan dengan hinaan, tapi kritikan itu disampaikan dengan baik, dengan sopan santun, ya dengan elegan lah. Terakhir dari saya, marilah kita selalu menjaga akhlakul karimah kita, menjaga adab kita, menjaga tata krama kita, karena itu adalah karakter bangsa Nusantara. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.